Iya, iya, iya. BTW, kita ke pantai dulu nggak sih? Siapa tahu si Dewi ada di pantai, ya nggak? Alah, ngomong aja mau liburan. Ya, ya. Sekalian gitu. Kan Lombok pantainya bagus banget. Saat pagi itu, Topan yang terkejut mendengar penjelasan dari polisi asli, bukan kayaknya yang sebelumnya, yaitu polisi palsu. Di sana juga ikut disaksikan oleh Pak Rungkat, Dot, Robi, Peyot, dan Kona. Dua polisi tersebut menjelaskan bahwa Dewi yang kalian kenal sebenarnya adalah Nona Elin, buronan yang telah menyamar selama ini. Polisi menjelaskan bagaimana tetangga kontrakan Pak RT mengaku dibayar untuk meracuni Pak RT. Sekarang Dewi kabur ke Lombok, tambah polisi. Wajah Pak Rungkat berubah pucat mendengar penjelasan ini. Kemudian semua pamit pulang ke rumah masing-masing. Malam itu di rumah Pak Rungkat terasa begitu sunyi. Peyot mengamati ayahnya yang terus termenung di teras. "Ayah, sudah larut, ayo tidur," bujuk Peyot. Tapi Pak Rungkat hanya menggeleng. "Kamu tidur dulu, nak. Ayah masih perlu berpikir." Tengah malam, ketika semua sudah terlelap, Pak Rungkat diam-diam pergi ke kuburan Pak RT. Dengan suara bergetar dia berbisik, "Tenang sahabatku, aku tahu kebenarannya sekarang. Aku akan selesaikan ini." Pagi berikutnya, Peyot terbangun dan langsung mencari ayahnya. Tapi rumah kosong. Hanya ada secarik kertas di atas sepeda tua Pak Rungkat. "Ini tulisan ayah." Peyot mengernyitkan dahi, tak bisa membaca coretan tak jelas itu. Dengan panik, dia menghubungi Robi, Kona, dan Dot. "Ayahku hilang," teriaknya. Mereka segera mengecek rumah Topan, kosong juga. "Jangan-jangan mereka sudah berangkat ke Lombok?" gumam Peyot cemas. Di dalam pesawat menuju Lombok, Pak Rungkat dan Topan duduk berdampingan. "Kita akan ke pantai dulu," kata Pak Rungkat tiba-tiba. Topan mengerutkan kening. "Kenapa harus pantai?" Pak Rungkat tersenyum misterius. "Percayalah padaku, di sanalah kita akan menemukan jawabannya." Tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dibaca. Saat pesawat mendarat di Lombok, Pak Rungkat dan Topan langsung menuju pantai. Tapi bukan buat liburan. Mereka diam-diam mencari petunjuk. Kata polisi, Dewi alias Nona Elin pernah terlihat di area itu beberapa hari lalu. Topan mulai merasa ada yang mengikuti mereka. Seorang pria berbaju hitam terus muncul di tempat berbeda. Siapa dia? Orang suruhan Nona Elin? Atau justru pelindung rahasia Pak RT? Di penginapan, Pak Rungkat membuka map tua berisi catatan pribadi almarhum Pak RT. Di sana tertulis kode angka dan simbol aneh. Apakah itu pesan rahasia yang ditinggalkan sebelum kematiannya? Sementara itu di tempat lain, Nona Elin sedang menyamar lagi. Tapi kali ini lebih ekstrim. Ia menjadi penjual kopi keliling yang tak dikenali siapapun. Tapi satu hal tak bisa ia sembunyikan, tatapan mata yang penuh dendam. Peyot, Kona, Robi, dan Dot akhirnya menyusul ke Lombok. Tapi mereka terpisah setelah tiba. Robi menghilang secara misterius. Hanya ditemukan topinya yang basah di dekat dermaga. Ada yang aneh dengan kota ini. Setiap orang yang membantu Pak Rungkat mulai mengalami kejadian janggal. Lampu yang mati sendiri, suara ketukan di malam hari, dan foto-foto berubah bentuk. Topan mulai curiga. Mungkinkah Nona Elin bukan satu-satunya yang melakukan operasi plastik? Bagaimana kalau ada dua orang dengan wajah serupa dan salah satunya belum dikenali? Cerita akan berlanjut dengan lebih menegangkan di Wajah Tanpa Nama, Part 2. Jangan mudah percaya ini baru prediksi. Pantau terus channel Dot Design dan bantu subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Siapa tahu, endingnya jauh lebih mengejutkan dari yang kalian kira.